Papa, Mama, terima kasih banyak karena selama ini sudah berusaha terlihat baik-baik saja. Padahal Nanda tahu beban Mama banyak, beban Papa juga banyak. Tapi Nanda sebagai anak bungsu selalu... Saya mau Nanda dari Bekasi. Nanda. Oke, yuk sayang. Oke. Saatnya saya ngobrol dengan Nanda. Halo. Apa kabar Nanda? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi. Ketemu lagi. Betul kan? Betul. Bener gak kita pernah ketemu? Pernah. Ya, jadi ada di beberapa ajang kompetisi lah. Tidak hanya satu. Ya kan? Kalau tidak hanya satu. Ya kan? Tidak hanya Ya, satu kompetisi. Kamu tuh emang suka berkompetisi? Iya, memang jiwanya kompetisi banget. Dari kecil bernyanyi. Dan dari kecil ikut-ikut lomba. Dari kecil bernyanyi, awalnya belum pengen ikut lomba karena masih tidak percaya diri. Pernah gak percaya diri? Pernah. Karena apa? Karena dulu tuh kalau di sekolah korban bully biasanya. Kenapa? Apa yang objek bulinya apa? Walaupun bully itu ya tidak memandang kenapa. Cantik dibully, nggak cantik dibully. Pintar dibully, nggak pintar dibully. Ya kan? Betul. Kayak dibully, nggak kayak dibully juga. Kamu dibully karena? Karena dulu mungkin persentase terbesarnya adalah mungkin jelek, satu. Jelek. Menurut mereka mungkin. Yang kedua dulu tuh karena dangdut belum sebesar saat ini. Dulu punya orang tua yang penyanyi dangdut tuh menjadi bahan ejekan. Bapak kamu? Ya, bapak dan ibu kebetulan penyanyi juga. Oh iya, Pak, Ibu boleh sini, Pak. Bapak Ibu bergabung dengan saya di sini, izin. Dua-duanya penyanyi? Dua-duanya penyanyi. Ibu dan Bapak. Pak, sini, Pak. Gak apa-apa. Malu, bapaknya malu. Enggak. Dua-duanya, anaknya ada berapa orang tua kamu? Kamu berapa bersaudara? Aku 3 bersaudara. Semuanya bernyanyi? Semuanya bernyanyi tapi tidak, kayaknya passion cuma aku aja. Tapi semuanya hobi nyanyi. Kamu tuh anak keberapa sih lupa? Bungsu. Bungsu? Ya. Kakak-kakak ikut nyanyi tapi yang beneran manggung, ikutan kompetisi kamu sendiri? Ya, betul. Oke. Nurunnya kamu dari bapak atau dari ibu sebetulnya? Walaupun dua-duanya juga penyanyi. Kayaknya dua-duanya deh. Bapak kamu tuh yang itu bukan sih? Genetik sih. Bapak kamu tuh yang pencipta lagu itu bukan sih? Sepertinya iya. Iya. Tanya itu loh Mbak. aja Coba. Ibu. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah ketemu. Ini beliau ini pencipta lagu loh. Asik. Lagunya Coba. itu loh. Coba. Pencipta lagu yang sangat terkenal. Biasa kita nyanyi juga. Sayang, hati-hati di jalan, doaku sertakan, mohon kepada Tuhan. Itu tahun berapa ya lagu oleh-oleh itu? 2013. Berapa? 2013. 2013 dinyanyikan oleh Bunda Rita Sugiarto, betul? Iya. Itu awal kan seorang pencipta lagu itu bisa inspirasinya dari manapun. Untuk lagu oleh-oleh itu gimana ceritanya? Ceritanya apa ya? Pokoknya ngalir aja dah. Ngalir apa ya. pas lagi pergi terus istrinya minta oleh-oleh gitu? Iya. Lagi berantem kali ya? Oh ya ceritanya itu lagu buat Lilin Herlina pertama. Awalnya. Ya, pas orang tua saya meninggal, bapak saya meninggal tuh saya terinspirasi di rumah. Di kampung lagu oleh-oleh itu aku bikin lilin gitu. Ada kan lagu oleh-oleh itu naik kereta balik sampai ke Jakarta jadi lagu oleh-oleh itu. Terus saya tawarkan ke Lilin dengan suatu beberapa hal
Akhirnya nggak jadi, akhirnya ada lomba cipta itu lagu juara itu. Lomba cipta lagu. Maaf. Oh iya. Lomba cipta tingkat nasional. Iya Mbak Inul. Oke, Lilin Herlina Surabaya ta? Iya. Oh. Enggak, tadi buat dia tapi nggak jadi nyanyikan. Iya. Lagunya aja disimpan lagi. Pas ada acara lomba cipta lagu, diikut sertakan. Iya. Menang. Menang, alhamdulillah Dan juara langsung nasional. dinyanyikan oleh Mbak Rita. Bunda Rita Sugiharto. Iya. Wow. Masya Dan Allah. itu booming sampai sekarang ya Masya Pak ya. Allah, berkah-berkah Ikut Mas Irfan. bahagia loh, seneng banget. Masya Allah, makasih. Diapresiasi makasih. banyak orang, dinyanyikan ya gitu ya. Siap. Anda suka ikut iseng-iseng nyiptain lagu nggak? Ya, alhamdulillah. Ada. Awalnya belum bisa, tapi karena keinginan papa untuk Nando bisa menciptakan lagu, kelihatannya sangat besar. Sampai papa agak ada pressure sedikit. Sempat mama juga bilang, udahlah kayaknya yang ada di dunia ini pasti ada satu hal yang gak bisa. Kayaknya Nanda tuh gak bisa gitu. Tapi akhirnya terketuk hatinya, tercipta sebuah lagu. Tertantang. Lagu Yang apa? Nando ciptakan untuk papa juga. Iya. Nando ini keren loh. Kalau mau ngikutin jejak papanya. Memang pencipta lagu itu duitnya nggak banyak. Dan selalu terabaikan menurut saya. Tetapi karyanya tidak akan lekang oleh waktu. Amin ya Allah. Betul. Jadi nggak popo duitnya nggak ada pencipta. Tapi karyamu pasti dipakai-pakai yang lain. Apalagi nanti kan udah mulai ada royalti dan lain sebagainya. Ya. Itu akan terus bergulir. Iya. Dapatnya dikit-dikit tapi bisa sepanjang Ya. masa. Amin. Makanya itu sebutnya legacy, itu jadi warisan juga buat nantinya. Iya. Tapi mudah-mudahan sedang banyak yang mengusahakan supaya keberadaan pencipta itu benar-benar dipandang. Ya penyanyi tidak bisa menyanyikan lagu kalau tidak ada penciptanya. Begitupun sebaliknya. Iya. Pencipta lagu ada lagu kalau tidak ada penyanyinya juga tidak akan menyanyikan lagu. Ya sama-sama betul. membutuhkan. Biasa. Nanda sudah menciptakan lagu. Sudah. Yang nyanyi siapa? Kamu sendiri? Sementara belum dirilis tapi lagunya sudah jadi. Kalau dinyanyi dikit boleh nggak? Dikit aja. Boleh. Coba. 1 jutanya saya pegang dulu. Maaf. Coba. Tak kenal lelah dirimu walau selalu mendapatkan luka. Langkah per langkah kau jalani tanpa keluh kesah. Hayat pandai kau berpura-pura, pandai kau bersandiwara, walau senyatanya hidup segudang derita. Kenapa ibu terharu? Iya. Enggak nyangka aja. Si bungsu tiba-tiba udah mengikuti jejak bapaknya. Iya, itu lagu khusus buat ayah, buat papanya. Itu tuh. Ya karena Pak Cik, dari beberapa lagu yang aku nyanyikan yang diciptakan oleh Papa nggak pernah bikin lagu untuk dirinya sendiri. Papa selalu bikin lagu tentang cinta, tentang agama, tentang ibu. Tapi beliau nggak pernah bikin lagu tentang dia sendiri. Akhirnya kamu ciptakan. Akhirnya aku yang untuk ciptakan Papa. untuk Papa. Gitu. Intinya lagu itu isinya tentang. Biasanya seorang ayah tuh selalu ingin kelihatan baik-baik aja. Ya. Betul. Ya. Ketika anaknya tanya atau anaknya nggak nanya, beliau nggak pernah memperlihatkan seberapa berat hidupnya. Makanya di sana ada kata ayah, pandai kau berpura-pura, pandai kau bersandiwara, walau senyatanya hidupmu segudang derita. Gitu. Oh, oke. Kamu menulis lirik untuk ayah. Saya minta kamu sampaikan di bentuk kalimat malam ini. Ada. Ungkapkan isi hati kamu, kekaguman kamu. Papa, Mama, terima kasih banyak karena selama ini sudah berusaha terlihat baik-baik saja. Padahal Nanda tahu beban Mama banyak, beban Papa juga banyak. Tapi Nanda sebagai anak bungsu selalu berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana caranya orang-orang yang Nanda cintai, termasuk Mama dan Papa, selalu merasa nyaman di rumah. Selalu merasa tenang. Walaupun kadang ada beberapa hal yang kayaknya buat hati gak tenang. Tapi mereka berdua hebat, tidak pernah memperlihatkan itu kepada anaknya. Luar biasa.
Saya bukan orang tua yang Nanda aja ikut bergetar loh. Saya kan udah jadi orang tua juga ya. Memang betul ya Pak ya. Apapun kondisinya depan anak-anak kita harus ceria. Seperti baik-baik aja. Ketika sendiri atau ketika berdua dengan istri baru kita gimana nih gitu. Dan ternyata hal itu tercium oleh anak juga ternyata Pak. Dan jadi contoh betul Nanda ya? Iya. Oke Nanda, tapi orang yang datang sini kan pasti dengan tujuan. Betul. Pasti dengan kesulitan. Untuk apa kamu datang sini? Sebenarnya tujuan utamanya mau sembuhkan mama. Karena mama sebenarnya ada... Mama sakit apa? Mama ada sakit kaki, Irfan. Oh, mama mau duduk atau kuat berdiri gak? Bisa, insya Allah bisa. Sakit apa mah kakinya? Ada benjolan di bawah lutut, Iya. di belakang lutut. Jadi kalau misalnya kita terawih, mama selalu Nanda minta untuk pakai bangku aja, pakai kursi aja. Tapi mama tuh selalu merasa kuat. Gitu. Bisa kok berdiri, bisa kok. Tapi setiap duduk di antara kedua sujud nggak pernah sempurna. Akhirnya netes air mata gitu. Kenapa kok? Kesakitan. Maaf, sebelah sini gitu. Iya. Udah diperiksa ke dokter belum? Belum periksa ke dokter. Udah berapa lama? Hampir setahun Hampir lebih ya. setahun. Makanya Nanda sadar ketika lihat sholatnya kok. Dia kan Iya. duduk dan sujud pasti ini kan ketekuk kan. Iya, karena mama selalu gitu Irfan. Kalau misalnya sholatnya di kamar, beliau kadang pakai kursi. Tapi kalau di depan orang-orang gak mau. Betul, di depan orang-orang selalu ingin terlihat Kenapa tua. mama? Saya nggak ingin papanya tahu sebenarnya. Awalnya. Nggak ingin Nando tahu. Tapi suatu saat kepergok gitu ya. Karena kan kalau pengobatan operasi, misalnya operasi kan udah cukup besar juga, lumayan lah. Kalau operasi... Jadi selama ini mama sembunyiin dulu. Iya. Yang pertama tahu siapa? Nando. Iya. Iya. Nanda tuh suka panggil Nando juga ya. Saya tahu ya. Iya. Nando ya yang akhirnya nanya kenapa mah gitu. Iya, akhirnya nanya kenapa. Tapi mama selalu alibinya atau alasannya tuh dulu pernah jatuh dari sepeda, dulu pernah jatuh dari... Masa efeknya sampai sekarang gitu. Akhirnya besar banget. Lihat. Coba kamu pegang. Udah, Nando udah sering megang. Nah ini kalau Besar Irfan apa pegang sih? segini. Izin mah, mohon maaf aku pegang boleh? Boleh. Izin ya, izin. Mohon maaf. Di sini. Oh iya. Iya, saya udah pegang. Jadi kan di maaf ya, persis di belakang lutut kan harusnya itu kan Iya, gitu jadi kalau cekung ya. Jadi kalau sholat buat tawaruk, Iya. Jadi sakitnya setengah mati. Iya. Dan sakit. Sakit banget Kak Irfan. Tapi saya yakin dengan keagungan Allah, dengan kebesaran Allah. Iya. Ketika Nando, Sama ini diapain aja? iya dikasih minyak kadang-kadang kan. Kenapa nggak ke dokter mah? Takut ya? Iya, nomor 1 takut. Mah. Takut banget saya dioperasi. Makanya kalau Setidaknya- bisa obatnya obat yang biasa aja gitu. Setidaknya obatnya. ketahuan dulu itu apa. Pasti Nando juga. Betul, Nando selalu Bapak juga pasti kan? minta ke rumah sakit cek. At least kita tahu dulu penyakitnya apa. Nanti kalau mau cari obat yang paling enak pasti dicariin. Om ada BPJS kan? Ada, Ada, tapi tapi- nunggak kita. Ya, berarti bukan masalah biaya saja, Bukan, tapi ya. mental tak. Iya mental. Iya sih, saya juga asal ngomong gini kalau bisa terjadi sama saya juga mungkin saya juga takut. Tapi setidaknya tahu dulu mah. Takutnya sesuatu yang serius, takutnya. Jangan sampai. Dan mudah-mudahan kalau bukan yang serius kan, ya udah kita tinggal Iya, diobatin. iya. Tapi diobatin pakai minyak dan lain-lain ada perubahan. Nggak ada. Cuman kalau habis diobatin gitu agak enak. Sholatnya bisa lancar. Ntar kalau 2-3 hari nggak dipakai minyak atau diminum obat, begitu lagi. Membesar tidak? Iya membesar. Ya, Dulunya sekarang kecil. membesar. Dulu kecil. Dulunya kecil, tapi sekarang udah agak membesar. Aduh mah, ya saya juga tidak bisa memaksa ya. Tapi kalau Nando misal malam ini dapat rezeki, mau nggak dibawa ke dokter? Mau, insya Allah mau. Mau banget. Ya, oke. Bismillah. Jadi jangan nggak enakan sama anggota keluarga, insya Allah Begitu akan, memang. ya kan, Ya. akan mengusahakan semuanya insya Allah. Ya, malam hari ini kita berjuang ya, Insya Allah. untuk mama ya Bismillah. Ma ya. Iya Bang Irfan. Nando siap. Pilih dangdut mania atau dadakan. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Dadakan. Saya setuju karena saya tahu Nanda tuh punya banyak referensi lagu.
Nama asli kamu tuh Nanda atau Nando sebetulnya? Sebenarnya Nanda, cuma dulu pernah tinggal di Jakarta dan ada tetangga dari Sumatera Selatan Palembang. Nah dia suka manggil Nando. Jadi kebiasaan mama papa pun panggil Nando juga. Ya udah, malam ini mau jadi Nanda atau Nando? Dua-dua boleh. Nando. Jadi Nanda deh, nama dari orang tua berkah insya Allah. Oh, insya Allah. Oke, cium tangan mamanya. Bismillahirrahmanirrahim, Ma. Doain ya, Ma. Aduh, anak soleh ini mudah-mudahan dapat keberkahan, kelancaran malam hari ini. Bapak juga ya. Mengalir darah seni di Nanda. Hah, Mama, Papa silakan. Lihat perjuangan anaknya bersama dengan biduan di sana.